John Hartman, nahkoda Timnas Indonesia, membuka pintu bagi kehadiran pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda. Ia menilai langkah tersebut masih relevan demi meningkatkan daya saing Indonesia di level tertinggi sepak bola internasional. Pada era kepelatihan sebelumnya, Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain keturunan Belanda. Hartman menegaskan pendekatan serupa tetap menjadi opsi selama pemain yang direkrut memiliki kualitas dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional. Hartman kemudian menjawab pertanyaan wartawan, apakah dia akan mencari pemain keturunan Indonesia dari dataran Inggris, tempat ia lahir pada 19 Juli 1975 di Konsep. Saat menjawab pertanyaan ini, pelatih 50 tahun itu hanya mengatakan akan mencari pemain terbaik dari manapun. Adapun Indonesia mempunyai satu pemain keturunan Inggris, yaitu Elkan Baggett, yang terakhir kali membela tim senior Indonesia pada 2 tahun lalu di Piala Asia 2023. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain tersebut, kata dia. Agenda terdekat Hartman adalah pada FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, mulai memetakan strategi untuk menghadapi padatnya kalender kompetisi tahun 2026. Mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, pelatih asal Inggris ini memberikan isyarat kuat untuk menjadikan turnamen bergengsi di Asia Tenggara tersebut sebagai wadah unjuk gigi bagi para pemain muda dan talenta pelapis. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 6 Agustus 2026 mendatang. Ini jadi turnamen kedua yang akan dijalani oleh Hartman bersama Timnas Indonesia setelah FIFA Series pada bulan Maret. Sebagaimana diketahui, gelaran Piala AFF 2026 tidak masuk dalam agenda resmi FIFA, sebab periode FIFA Matchday hanya berlangsung pada Maret, Juni, September, Oktober, dan November. Tentunya hal itu menjadi tantangan bagi Hartman karena sulit untuk menurunkan skuad terbaiknya, mengingat Piala AFF bukan agenda FIFA Matchday. Turnamen di bulan Juli dan Agustus adalah sesuatu yang berbeda. Akan sulit untuk membawa pemain tier 1 dan 2 karena mereka punya komitmen kepada klubnya, dan itu di luar kalender FIFA, ucap Hartman. Hartman menyiratkan tidak akan memaksakan kehadiran pemain-pemain inti yang merumput di luar negeri. Juru taktik asal Inggris itu ingin memanfaatkan Piala AFF 2026 sebagai ajang coba-coba pemain baru atau pelapis. Lebih lanjut, Hartman menilai kehadiran Piala AFF 2026 sangat tepat untuk dirinya yang berstatus sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih berusia 50 tahun itu juga menganggap Piala AFF mirip seperti Gold Cup, turnamen konfederasi saat dirinya menangani Timnas Kanada. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, menyiapkan jurus jitu demi meyakinkan para pemain keturunan di Eropa agar bersedia membela Garuda. Nama-nama tenar seperti Pascal Struijk hingga Dean Zandbergen pun disebut berpeluang mengenakan seragam merah putih. Usai resmi diperkenalkan, tugas berat langsung menanti pelatih 50 tahun tersebut untuk meningkatkan kualitas permainan dan kedalaman skuad Timnas Indonesia. Salah satu agendanya adalah melanjutkan program pencarian pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di kompetisi elit Eropa. Hartman menyadari bahwa meyakinkan pemain berlevel Eropa untuk membela Indonesia bukan perkara mudah, mengingat banyaknya pilihan yang mereka miliki. Meski demikian, ia mengaku mempunyai pendekatan khusus dan trik jitu untuk meluluhkan hati para pemain diaspora. Ya, saya rasa tidak sulit melihat di mana para pemain terbaik berada, dan kami berusaha membawa yang terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka bermain untuk Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain tersebut, ujar Hartman. Strategi utama Hartman adalah menawarkan mimpi besar dan kesempatan langka untuk mencetak sejarah bersama sebuah bangsa yang memiliki gairah sepak bola luar biasa. Ia percaya daya tarik emosional ini jauh lebih kuat dibandingkan sekedar iming-iming materi. Baru beberapa saat resmi diperkenalkan ke khalayak publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia Senior, John Hartman langsung memberikan pernyataan yang cukup mencengangkan banyak pihak. Pelatih asal Inggris tersebut dalam waktu dekat akan terbang ke Eropa guna menambah amunisi pemain keturunan di Timnas Indonesia. Usut punya usut, John Hartman sendiri memang sebelumnya cukup mengagumi sumber daya pemain diaspora di Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Oleh karena itu, dirinya akan langsung memantau sendiri para pemain keturunan tersebut di Eropa dan menyeleksi langsung siapakah yang layak untuk diajukan sebagai pemain naturalisasi.
Setelah itu, saya akan mengunjungi mereka. Pada akhir Januari atau awal Februari 2026, saya akan ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, berbicara langsung dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung, ujar John Hartman. Langkah yang cukup luar biasa dan terbilang gila ini memang belum pernah dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya, seperti Patrick Kluivert maupun Sinteyong. Bahkan, John Hartman langsung tak membuang-buang waktu dan ingin menyeleksi sendiri para calon pemain naturalisasi tersebut nantinya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman akan melakoni pertandingan perdana bersama skuad Garuda di FIFA Series mendatang. Pertandingan tersebut sekaligus menandai debut John Hartman di kancah internasional dan langsung disaksikan oleh penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, FIFA Series akan berlangsung di SUGBK pada 23–31 Maret 2026. Kompetisi tersebut nantinya akan diikuti oleh 4 negara, yakni Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, sedangkan negara lainnya masih belum diungkapkan oleh PSSI. John Hartman sendiri baru saja ditunjuk oleh PSSI dan dikenalkan kepada publik di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Januari 2026. Nantinya, Sumarji bersama Direktur Teknik Alexander Zuyers akan menyodorkan sejumlah nama pelatih lokal agar dapat diseleksi secara langsung oleh mantan pelatih timnas Kanada ini. John Hartman sendiri menerima kontrak dari federasi berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. PSSI pun menyiapkan target besar bagi pelatih 49 tahun tersebut, termasuk membawa timnas Indonesia berprestasi di Piala Asia 2027, serta mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2030. Bagi John Hartman, Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah populasi terbanyak dan sebagian besar masyarakatnya fanatik dengan sepak bola. Saya ingin berada di sini karena negara ini mau melangkah maju. Saya bergabung dengan Kanada karena negara itu ingin melangkah maju, baik tim putri maupun putranya. Itulah mengapa saya ingin berada di sini, terang John Hartman. Nama Pascal Struijk kembali menggema di jagat sepak bola nasional. Bek tangguh Leeds United itu lagi-lagi dikaitkan dengan isu naturalisasi timnas Indonesia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah, melainkan kapan peluang itu benar-benar terbuka. Di tengah minimnya kabar resmi, rumor tentang Pascal Struijk justru makin liar di media sosial. Setiap kali sang pemain tampil solid di Championship Inggris, kolom komentar langsung dipenuhi satu harapan, berseragam merah putih. Berbeda dengan era sebelumnya, PSSI saat ini memilih pendekatan senyap dalam urusan naturalisasi pemain keturunan. Proses tidak lagi diumbar ke publik sebelum benar-benar matang. Menurut sumber di lingkaran jurnalis olahraga, PSSI disebut sudah lama memantau situasi Struijk. Namun, satu faktor kunci tetap menjadi penentu, keinginan sang pemain sendiri. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, dan memegang paspor Belanda. Secara regulasi, ia memiliki opsi membela Belgia, Belanda, atau Indonesia lewat jalur keturunan dari pihak ayah. Hingga kini, sinyal terkuat menunjukkan Struijk masih memprioritaskan peluang menembus timnas Belanda, sebuah pilihan yang sangat logis. Bermain di Euro atau Piala Dunia bersama Oranje adalah mimpi hampir semua pemain Eropa. Namun realitasnya tidak sederhana. Persaingan di lini belakang Belanda teramat ketat, dengan nama-nama seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, hingga Mickey van de Ven. Peluang Struijk menjadi pilihan utama jelas tidak mudah. Sebaliknya, jika memilih Indonesia, Struijk hampir pasti langsung menjadi pilar utama lini belakang timnas. Status bintang, peran sentral, hingga potensi menjadi legenda hidup di mata ratusan juta supporter terbuka lebar. Manajemen Juventus dikabarkan mulai menyusun rencana besar untuk merombak komposisi penjaga gawang mereka. Fokus utama si nyonya tua saat ini adalah mencari sosok pengganti Mattia Perin. Nama kiper timnas Indonesia, Emil Audero pun menjadi kandidat terkuat. Kabar yang berembus kencang di Italia menyebutkan bahwa Juventus sangat serius untuk memulangkan mantan kiper didikannya, Emil Audero. Ketertarikan Juventus untuk memulangkan Audero bukanlah tanpa alasan. Penjaga gawang berdarah Indonesia tersebut tampil cukup fantastis bersama Cremonese musim ini. Salah satu aksi heroiknya yang mencuri perhatian manajemen Juve adalah saat ia membawa Cremonese menumbangkan Bologna dengan skor telak 3-1 pada pekan ke-13 lalu. Dalam laga tersebut, Audero menunjukkan keberanian dalam membantu skema serangan balik. Meski akurasi umpan pendeknya hanya menyentuh angka 30%, ia sangat efektif dalam membangun transisi cepat lewat 5 kali lemparan bola arak jauh yang langsung mengarah ke area tengah lapangan.